Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran matematika khususnya untuk kelas 8 SMP kurikulum 2013 ataupun kurikulum 2013 revisi. Ketemu lagi dengan saya Khairul Anam, guru dari SMP Negeri 1 Gudo. Di sini dalam video ini kita akan membahas topik yang tentunya tidak kalah menarik, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Namun kita akan mengawalinya materi ini dengan persamaan linear dua variabel. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, saya belajar SPLDV dan PLDV itu sebenarnya untuk apa ya? Tujuan pembelajaran adik-adik di sini nanti adalah yang pertama, diharapkan adik-adik mampu memahami tentang perbedaan antara persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Tentu ada bedanya antara persamaan dengan sistem persamaan. Kemudian yang kedua adalah mampu menyelesaikan persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Oke. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan matematika, khususnya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kalau adik-adik jalan-jalan ke pasar mungkin, ya. Di sini ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Misalnya pada suatu lapak ada dua orang pembeli. Di situ misal pada permasalahannya adalah Bu Tika membeli 2 kg jeruk dan 3 kg apel dan membayarnya dengan harga 52.000. Terus kemudian orang satunya lagi, yaitu Bu Emi, membeli 3 kg jeruk dan 1 kg apel dengan membayar uang sebesar Rp50.000. Nah, dari sini akan muncul permasalahan. Misalnya, kalau saja Bu Dewi membeli 1 kg jeruk dan 1 kg apel, berapa ya kira-kira uang yang harus dibayarkan? Nah, materi seperti ini, sistem persamaan linear dua variabel akan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh ini tadi. Sekedar mengingat materi yang pernah adik-adik dapatkan, yaitu tentang persamaan. Apa sih persamaan itu? Persamaan adalah kalimat matematika dalam bentuk simbol aljabar untuk menunjukkan sesuatu yang sama. Tentu ini simbolnya adalah tanda sama dengan. Adapun persamaan linear satu variabel yang pernah kalian pelajari pada video-video sebelumnya, atau yang biasanya disingkat dengan PLSV, adalah persamaan linear yang memiliki satu variabel yang belum diketahui nilainya. Jadi masih berupa kalimat terbuka. Contohnya, ada X ditambah 3 sama dengan 5. Ini memiliki satu variabel, yaitu variabel X. Contoh yang kedua adalah 2A dikurangi 7 sama dengan 11. Variabelnya juga satu, bukan? Kemudian yang ketiga, ada 5 dikurangi 3N sama dengan negatif 16. Yang keempat adalah 2Y dikurangi 5 sama dengan 19. Oke, itu persamaan dan persamaan linear satu variabel. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang persamaan linear dua variabel. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut, ya, dan lebih lengkap bersama-sama di sini. Persamaan linear dua variabel yang biasa disingkat dengan PLDV. Nah, PLDV adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya. Itu adalah PLDV. Contohnya, bentuk PLDV seperti ini.
X ditambah Y sama dengan 5. Nah, variabelnya ada 2 bukan? Yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian contoh yang kedua ada Y sama dengan 3X dikurangi 12. Yang ketiga 5P ditambah Q sama dengan negatif 20. Dan contoh yang terakhir itu 2A sama dengan 7B. Semua contoh-contoh itu mengandung 2 variabel. Oke. Masih di persamaan linear 2 variabel. PLDV memiliki himpunan penyelesaian berupa sebuah garis. Penyelesaiannya berupa sebuah garis. Seperti apa itu? Kita lihat koordinat kartesius berikut ini. Nah, ada garis biru. Itu salah satu bentuk persamaan. Setiap titik-titik pada garis itu akan memenuhi persamaan itu sendiri. Contohnya, sebuah persamaan linear 2 variabel 2Y dikurangi X sama dengan 2. Bagaimana kita menggambarkan persamaan itu? Karena ini persamaan linear yang pernah adik-adik pelajari di materi-materi atau topik-topik sebelumnya berupa garis lurus begini bukan? Nah, ada garis merah itu yang kita sajikan dalam koordinat kartesius. Ini adalah garis lurus atau yang menggambarkan persamaan linear 2 variabel 2Y dikurangi X sama dengan 2. Kita kembali pada definisi atau pada keterangan persamaan linear 2 variabel, yaitu setiap titik pada garis itu akan memenuhi persamaan itu sendiri. Titik ini, ada titik yang pertama, kita lihat. Titik itu pada garis merah itu juga. Titik itu ada pada koordinat 6,4. X-nya bernilai 6 dan Y-nya bernilai 4. Jika kita substitusikan pada contoh persamaan itu tadi, 2Y dikurangi X sama dengan 2, maka akan terpenuhi. Nah, ternyata ada garis lain, ada titik lain. Nah, titik ini pada koordinat 4,3. Ada pula titik lain yang segaris di situ ya. Ada titik 2,2. Ada titik pada koordinat 0,1. Selanjutnya min 2,0. Nah, ada lagi titik-titik yang segaris itu. Nah, titik-titik ini merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Jadi banyak sekali titik-titik di mana titik-titik itu terletak pada garis persamaan itu sendiri. Oke, ini persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk penyelesaian PLDV atau penyelesaian persamaan linear 2 variabel, sama seperti kalau kita mempelajari tentang persamaan garis untuk menggambar grafik. Tentunya adik-adik pernah belajar menggambar grafik pada koordinat kartesius. Contohnya seperti ini. Carilah himpunan penyelesaian persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 5. Untuk X yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pertanyaannya juga gambarlah grafiknya. Oke, kita bahas bersama ya di sini. Contoh ini tadi kita bahas. Nah, dari persamaan yang ada di situ pada pertanyaan itu 2X dikurangi Y sama dengan 5. Kita siapkan grafik variabelnya. Ada 2 baris grafik dan ada 6 kolom. Satu kolom pertama adalah tempatnya variabel X dan variabel Y ya. Nah, di sini kita akan mengisikan tabel variabel itu dengan melihat apa? Melihat variabel X-nya yang mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita isikan di sini.
ada 5 nilai variabel yang ada. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4, juga X sama dengan 5. Oke. Bagaimana kita menentukan penyelesaiannya? Berarti kita butuh nilai Y. Untuk X sama dengan 1, maka kita substitusikan ke dalam persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 5, maka menjadi seperti ini. 2 dikalikan 1 dikurangi Y sama dengan 5. Sedemikian hingga negatif Y sama dengan 3, dan nilai Y kita dapatkan negatif 3. Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya adalah negatif 3. Oke, kita sudah punya satu pasang penyelesaian, yaitu X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk X yang sama dengan 2 bagaimana? Nah, kita substitusikan lagi ke dalam persamaan linear itu. Maka menjadi 2 kali 2 dikurangi Y sama dengan 5. Sedemikian hingga akan menghasilkan negatif Y sama dengan 1 dan Y-nya adalah sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah mendapatkan lagi sekarang ada 2 pasang penyelesaian. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk X yang sama dengan 3. Seperti tadi, kita mensubstitusikan ke dalam persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 5. Tentunya menjadi 2 kali 3 dikurangi Y sama dengan 5. Dan kita mendapatkan negatif Y sama dengan negatif 1, yang artinya nilai Y sama dengan 1. Oke. Untuk X yang sama dengan 4, maka akan menjadi 2 kali 4 dikurangi Y sama dengan 5. Sedemikian hingga menjadi negatif Y sama dengan negatif 3 dan Y-nya sama dengan 3. Yang terakhir untuk X sama dengan 5, maka akan menjadi 2 kali 5 dikurangi Y sama dengan 5. Sedemikian hingga negatif Y sama dengan negatif 5 dan Y-nya kita dapatkan 5. Oke. Nah, kita perhatikan tabel variabel yang sudah kita buat tadi. Ternyata sekarang sudah lengkap, bukan? Nah, di sini ada X dan Y-nya sudah punya pasangan masing-masing. Dari pasangan-pasangan dalam tabel variabel itulah kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 5 adalah 1, minus 3 atau 1, negatif 3, 2, negatif 1, 3,1, 4,3, dan 5,5. Gampang bukan? Oke. Sekarang saatnya kita berlatih sesuai dengan langkah-langkah pada contoh tadi ya. Oke, latihan soal yang pertama. Nah, carilah himpunan penyelesaian persamaan X ditambah 3Y sama dengan 6 untuk variabel X yang memiliki anggota himpunan negatif 3, 0, 3, 6, dan 9. Tapi jangan lupa gambar pula grafiknya. Yuk kita bahas bersama. Kita tuliskan dulu persamaan X ditambah 3Y sama dengan 6. Oke. Dari sini kita siapkan apa lagi tadi? Seperti pada contoh ya, kita siapkan tabel variabel. Variabelnya adalah variabel X dan variabel Y. Yang perlu kita lihat lagi pada soal latihan soal 1. Ya, variabel X terdiri dari negatif 3, 0, 3, 6, dan 9. Ini kita coba masukkan ke dalam tabel variabel. Nah, semuanya negatif 3, 0,
3, 6, dan 9. Selanjutnya, kita substitusikan variabel X ini ke dalam persamaan. Untuk X sama dengan negatif 3, ini ya, untuk X sama dengan negatif 3, maka menjadi negatif 3 ditambah 3Y sama dengan 6. Sedemikian hingga 3Y sama dengan 9, dan kita dapatkan Y bernilai 3. Selanjutnya untuk X sama dengan 0, maka sama dengan 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Dan kita dapatkan 3Y sama dengan 6 dan Y-nya bernilai 2. Oke, Y sama dengan 2, kita masukkan ke dalam tabel variabel. Selanjutnya untuk X sama dengan 3, maka menjadi 3 ditambah Y sama dengan 6, sedemikian hingga 3Y sama dengan 3, dan Y-nya kita dapatkan 1. Kita tuliskan di dalam tabel variabel. Untuk X yang sama dengan 6, maka menjadi 6 ditambah 3Y sama dengan 6, sedemikian hingga 3Y sama dengan 0. Karena 6 dikurangi 6 yang ruas kiri itu kan, atau masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi 6. Sehingga yang sebelah kiri adalah 3Y dan yang ruas kanan adalah 0. Jadi Y-nya kita dapatkan sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke tabel variabel untuk Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 9, maka menjadi 9 ditambah 3Y sama dengan 6. Sedemikian hingga 3Y sama dengan negatif 3 dan Y-nya bernilai negatif 1. Oke, sudah kita penuhi di situ tabel variabel, sehingga kita fokus ke sana sekarang. Ke tabel variabel itu ada pasangan variabel X dan Y, terdiri dari 5 pasang nilai, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan penyelesaiannya. Nah, berupa himpunan yang terdiri dari pasangan negatif 3,3, 0,2, 3,1, 6,0, dan 9, negatif 1. Oke, ini untuk latihan soal yang pertama. Oke, setelah kita membahas tadi tentang PLDV, sekarang saatnya kita membahas SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Tujuannya apa tadi kalian? Agar kalian bisa membedakan antara PLDV dengan SPLDV. Oke. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ialah suatu sistem atau kumpulan beberapa persamaan linear. Namanya saja sistem atau kumpulan. Bisa jadi itu terdiri dari 2 persamaan, 3 persamaan, atau bahkan 4 persamaan. Ini sistem persamaan linear. Nah, jika terdapat 2 variabel yang belum diketahui nilainya, berarti persamaan itu ya, maka biasanya sistem persamaan itu memiliki 2 persamaan. Nah, jika variabelnya ada 2, artinya sistem persamaan tersebut memiliki 2 persamaan. Tapi jika terdapat 3 variabel yang belum diketahui nilainya, maka biasanya sistem persamaan itu memiliki 3 persamaan di situ. Nah, karena di video ini saat ini kita mempelajari tentang 2 variabel, artinya kita nanti akan fokus mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. SPLDV atau sebagai Oke. Sistem persamaan linear 2 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV adalah 2 persamaan linear 2 variabel yang mempunyai hubungan antara keduanya dan mempunyai 1
penyelesaian. Kalau tadi persamaan linear dua variabel memiliki banyak sekali penyelesaian yang berupa himpunan gitu ya. Tapi di sini pada SPLDV hanya memiliki satu penyelesaian saja. Nah, namun kadang ada SPLDV yang tidak mempunyai penyelesaian. Tuh. Nah, sekarang kita pelajari SPLDV yang memiliki satu penyelesaian. Bentuk umumnya SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nah, atau pada contoh yang lain nanti bisa disebutkan. Persamaan satunya lagi adalah PX dikurangi QY sama dengan R. Bentuknya seperti ini. Terdiri dari dua persamaan. Sehingga disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel karena variabelnya ada dua. Di mana X dan Y-nya disebut sebagai variabel, A, B, P, dan Q disebut sebagai koefisien, dan C serta R itu disebut sebagai konstanta. Contohnya SPLDV adalah seperti ini. X ditambah 3Y sama dengan 5. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah 2X dikurangi 7Y sama dengan 11. Contoh yang lain. 2M dikurangi 5N sama dengan negatif 11. Persamaan yang kedua adalah 2M ditambah 7N sama dengan 25. Ini SPLDV dengan dua variabel. Variabelnya adalah M dan N untuk contoh yang kedua. Kita lanjutkan. Untuk penyelesaian SPLDV, penyelesaian sistem persamaan linear pada umumnya adalah berupa sebuah titik. Untuk penyelesaian sistem persamaan linear ini. Nah, untuk menyelesaikan dengan cara grafik, kita bisa menggambarkan kedua grafiknya terlebih dahulu. Kemudian mencari titik potong dari kedua grafik itu. Nah, titik potong inilah yang disebut dengan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Contoh, gambarkan grafik penyelesaian dari sistem persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 2 dan 2X ditambah Y sama dengan 6. Oke, kita bahas contoh ini bersama-sama ya. Nah, kita tuliskan persamaan yang pertama, 2X dikurangi Y sama dengan 2. Kemudian persamaan kedua adalah 2X ditambah Y sama dengan 6. Oke, lalu kita apakan di sini? Kedua persamaan itu kita gambarkan berupa garis pada koordinat kartesius satu persatu. Persamaan yang pertama, misalnya di sini ada 2X dikurangi Y sama dengan 2, kita potongkan dengan sumbu X. Nah, langkah-langkah menggambar garis kan seperti itu ya. Seperti yang telah kalian pelajari pada video-video sebelumnya. Kalau 2X dikurangi Y sama dengan 2, dipotongkan dengan sumbu Y, maka artinya Y sama dengan 0. Sedemikian hingga 2X dikurangi 0 sama dengan 2, dan X-nya kita dapatkan bernilai 1. Kita sudah menemukan titik 1,0. Nah, di sini titiknya 1,0. Kemudian kita potongkan dengan sumbu Y, yang artinya X sama dengan 0. Maka 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 2, dan nilai Y-nya adalah negatif 2. Kita dapatkan titik lagi sekarang, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 2 pada titik koordinat 0, negatif 2. Di sini tempatnya. Nah, lalu kita gambarkan garis itu. Terus kemudian persamaan yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 6. Kita potongkan dengan sumbu X,
Itu artinya Y-nya sama dengan 0. Maka kalau kita substitusikan, 2X ditambah 0 sama dengan 6. Dan X-nya kita dapatkan bernilai 3. Nah, kita sudah mendapatkan satu titik pada persamaan yang kedua. Di sini titiknya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0. Maka menjadi 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Dan kita dapatkan Y sama dengan 6. Satu lagi titik dari persamaan kedua kita dapatkan pada koordinat 0,6 di sini. Dan kita gambar atau kita hubungkan dengan garis. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan titik potong antara dua garis itu. Kalian perhatikan titik berwarna merah. Ini adalah perpotongan antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, satu titik inilah yang disebut dengan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel ini. Dari sini kita bisa menjawab bahwa penyelesaian dari sistem persamaan linear 2X dikurangi Y sama dengan 2 dan 2X ditambah Y sama dengan 6 adalah berupa himpunan penyelesaian 2,2. Oke, sekarang kita berlatih lagi. Latihan soal yang kedua. Gambarkan grafik penyelesaian dari sistem persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 10 dan X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Kita bahas bersama lagi latihan soal yang kedua. Persamaannya kedua-duanya sudah kita tuliskan di situ. 5X ditambah 2Y sama dengan 10. Yang kedua adalah X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Nah, kita selesaikan dulu persamaan yang pertama. Nah, kita siapkan juga koordinat kartesiusnya untuk menggambar kedua persamaan itu. Titik potong terhadap sumbu X dari 5X ditambah 2Y sama dengan 10, ini menjadikan Y-nya sama dengan 0. Maka 5X ditambah 2 kali 0 sama dengan 10 dan X sama dengan 2. Nah, di sini titiknya. Kemudian kita potongkan titik potong terhadap sumbu Y. Artinya, apa tadi? Kalau dipotongkan terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Maka 5 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 10. Sehingga Y sama dengan 5. Kita menggambarkan titik lagi, yaitu titik yang kedua dari persamaan pertama adalah di sini pada koordinat 0,5. Nah, akhirnya kita bisa menggambar garisnya. Kita hubungkan garis itu di antara kedua titik yang sudah kita temukan. Oke, untuk persamaan yang kedua, X dikurangi 2, Y sama dengan negatif 4. Nah, titik potong terhadap sumbu X dari garis itu atau dari persamaan itu menjadikan X sama Y sama dengan 0. Sehingga X dikurangi 2 kali 0 sama dengan negatif 4. Dan X kita dapatkan sama dengan negatif 4. Ada satu titik lagi yang kita temukan. Nah, di sini letaknya titik itu. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, ya, berarti ini X-nya yang sama dengan 0. Maka 0 dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Dan kita dapatkan Y sama dengan 2. Satu titik kita dapatkan lagi 0,2. Di sini letaknya. Kita sudah punya dua titik dari persamaan yang kedua. Nah, kita hubungkan sekarang dua titik itu sehingga membentuk sebuah garis lagi, yaitu garis berwarna hijau. Coba perhatikan garis kuning dan garis hijau. Nah,
dia berpotongan di satu titik, titiknya berwarna merah. Nah, satu titik itulah yang disebut dengan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita perhatikan, itu ada pada koordinat berapa, koma berapa. Nah, jadi, kita bisa menemukan bahwa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 5x ditambah 2y sama dengan 10 dan x dikurangi 2y sama dengan negatif 4 adalah 1,2 setengah. Baiklah adik-adik, demikian kita telah mempelajari tentang perbedaan antara PLDV dan SPLDV. Kalian tentunya sudah paham tentang bedanya antara PLDV dengan SPLDV. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya bisa dimanfaatkan tentang itu tadi, yaitu PLDV dan SPLDV, untuk belajar di topik-topik berikutnya yang masih dalam bab sistem persamaan linear dua variabel. Sampai di sini dulu pertemuan kita di saat ini. Pada video ini saya ucapkan semoga kalian sukses. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.